Jika Ruben Onsu pernah merenovasi masjid, Jordi Onsu sempat terlibat dalam pemberian sedekah alat salat dan Al-Quran. Acara tersebut dilakukannya bersama Ruben Onsu dan keluarganya yang lain. Jordi menyinggung mengenai hidayah, terutama dengan rumor bertebaran mengenai dirinya yang memutuskan untuk mualaf. Kalau hidayah mah nggak ada yang tahu, tegas Jordi Onsu. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, soal keyakinan, tidak pernah diharuskan, lanjutnya kemudian. Gejolak hubungan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu mengalami perubahan yang cukup berarti. Kabar yang kurang menyenangkan ini telah dinyatakan secara langsung oleh Ruben. Dalam beberapa waktu belakangan ini, Ruben telah dengan terbuka menyatakan bahwa ikatan di antara mereka berdua telah mengalami penjarakan yang signifikan selama setahun terakhir. Pengakuan Ruben mengenai perasaannya yang terluka oleh keputusan adiknya tiba-tiba menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang berspekulasi bahwa perselisihan antara Ruben dan Jordi disebabkan oleh keputusan Jordi untuk memeluk Islam dan menjadi seorang mualaf. Netizen berbicara, soalnya Jordi mualaf, kayaknya ada perselisihan sama keluarga, dilansir dari berbagai sumber. Seorang netizen lain menambahkan, kesedihan yang dirasakan Ruben akibat perubahan agama Jordi memerlukan waktu untuk diterima sepenuhnya. Luka hatiku Ruben karena Jordi pindah agama, butuh waktu menerima semuanya, ujar warganet lainnya. Sementara itu, baik dari pihak Jordi Onsu maupun Ruben Onsu tak menanggapi terlalu dalam mengenai spekulasi yang muncul di tengah masyarakat mengenai pindah agama. Ruben dan Jordi dikenal sebagai kakak adik yang sukses dalam membangun kerajaan bisnis bersama. Jordi Onsu, sebagaimana Ruben Onsu, telah lama terlibat dalam dunia hiburan sejak tahun 1998. Jordi memulai karirnya sebagai seorang aktor cilik dengan memerankan karakter gagas dalam sinetron Saras 008. Sejak saat itu, ia telah menjadi figur yang sering muncul di layar televisi, baik dalam sinetron maupun film. Sama seperti Ruben, Jordi juga sukses dalam karier komedi dan sebagai seorang pembawa acara. Namun, setelah sukses membangun kerajaan bisnis bersama Ruben, Jordi mulai mengurangi kehadirannya di dunia hiburan dan lebih memusatkan perhatiannya sebagai seorang pengusaha. Meskipun keduanya telah meraih sukses yang gemilang dalam dunia hiburan, Ruben dan Jordi tidak berpuas diri di situ. Ia juga mempelajari berbagai agama mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Keduanya kemudian bersama-sama mendirikan PT Onsu Pangan Perkasa, sebuah kerajaan bisnis yang telah memberikan pekerjaan kepada ribuan karyawan. Dalam perusahaan yang mereka pimpin bersama, Jordi menempati posisi sebagai presiden direktur. Namun, di tengah kesibukannya mengurusi bisnis, Jordi memutuskan untuk membatasi keterlibatannya dalam dunia hiburan. Meski telah meraih banyak prestasi, hubungan antara Ruben dan Jordi dilaporkan mengalami ketegangan. Kabar ini mencuat ketika Jordi, melalui siaran langsung di media sosialnya, mengungkap bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan sang kakak. Sebuah cuplikan video menampilkan Jordi yang mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kesan ketidaknyamanan terhadap Ruben. Sayangnya, bagian tersebut telah disensor. Kejadian ini memicu spekulasi di kalangan pengguna internet bahwa keduanya tengah berada dalam situasi yang kurang baik. Sementara itu, Ruben mengaku terkejut saat menemukan video viral yang menampilkan sang adik. Meskipun demikian, ia tidak menyangkal bahwa hubungan mereka mengalami ketidakharmonisan. Ruben, yang juga merupakan suami dari Sarwendah, secara terbuka mengakui bahwa mereka telah tidak berkomunikasi selama setahun terakhir, bahkan tidak bertatap muka selama 2 kali perayaan berbagi 1000 sembako untuk orang-orang. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci penyebab ketidakharmonisan tersebut, Ruben menyatakan bahwa ada perasaan terluka yang tengah dihadapinya. Kewajiban manusia salat takut mati bukan ketemu ponakan, sama ibadah, ucap Jordi. Ucapan Jordi ini memicu perdebatan antara netter yang menduga ia masuk Islam dengan netter yang mengira ia sekedar membaca komentar atau menjawab pertanyaan yang masuk saat live. Ada juga yang salah paham mengira pindah agama menjadi alasan pertengkaran Jordi dan Ruben.
Udah Islam kah? Kok fokus sama kata sholat? Tutur Nether. Alhamdulillah, adeknya udah masuk Islam, seru Nether. Lihat Instagramnya, dia sepertinya sudah mu'alaf, mungkin dia sudah login, kata Nether. Dia hanya menjawab netizen yang bertanya, kata yang lainnya. Di sisi lain, Jordi sebelumnya sudah mengunggah postingan diduga rumor ia masuk Islam. Dalam unggahan pada minggu lalu, Jordi memperlihatkan kegiatan ibadahnya. Tuhan di sini dan saat ini ditinggikan, dimuliakan, demikian postingan Jordi. Terkait masalah dengan Ruben, Jordi tak gamblang mengungkap alasannya. Yang pasti, ia selama ini sudah berusaha meminta maaf pada kakaknya itu. Kalau sebagai adik, semua keluarga tahu. Apalagi Kak Wenda, Sarwenda, tahu persis aku selalu mengalah dan memohon maaf, terang Jordi. Aku mohon maaf jika ada kesalahan, apa salahnya ya, minta maaf. Walaupun dianggap salah sering terjadi. Setiap ada problem pasti ngobrol berdua. Setiap ada berbeda pandangan pasti ngobrol berdua. Cuman belakangan ini kayaknya memang belum sempat bertemu kembali sama yang lain juga, karena tidak berkomunikasi, bukan sama aku doang. Sementara itu, Ruben sempat curhat nyesek terkait alasannya ribut dengan Jordi. Ruben menyebut jika permasalahan tersebut terjadi sudah lama serta berlarut-larut. Sudah 1 tahun, tidak berkomunikasi. Sudah 2 kali lebaran gak ketemu. Kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan tanggapan apapun tentang hal ini. Karena yang saya bilang, sudah terlalu larut masalahnya. Larut, sehingga terbuai, tidak kunjung selesai. Ini masalah kakak adik, ujar Ruben. Wajah saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis. Jordi Onsu ternyata juga akan memberangkatkan 25 karyawannya pergi menjalankan ibadah umrah. Pernyataan ini dilontarkan Jordi. Keberangkatan ini akan dibagi menjadi 2 kloter. Tim pertama akan berangkat pada akhir tahun, sementara sisanya di minggu kedua. Pada saat yang sama, publik justru dibuat salah fokus dengan ucapan istighfar yang keluar dari mulut Jordi Onsu. Ditambah lagi, dia juga sempat mengucapkan bacaan hamdalah. Dia ucap alhamdulillah, astagfirullahalazim, fasih banget, komentar warganet. Adem banget Uncle ngomong alhamdulillah dan demi Allah, tambah yang lain. Jika Ruben Onsu pernah merenovasi masjid, Jordi Onsu sempat terlibat dalam pemberian sedekah alat salat dan Al-Quran. Acara tersebut dilakukannya bersama Ruben Onsu dan keluarganya yang lain. Kenapa milihnya sajadah sama Al-Quran? Dulu mama aku ngajarin. Banyak juga yang ngajarin sama aku bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di setiap waktunya. Ketika kita memberikan, bukan hanya memberikan, walaupun meminjamkan alat ibadah untuk orang sholat kita itu udah dapat pahalanya. Ujar Jordi Onsu di balik keputusannya memberikan sedekah ke mereka yang berbeda agama. Pada saat yang sama, Jordi juga menyinggung mengenai hidayah, terutama dengan rumor bertebaran mengenai dirinya yang memutuskan untuk mu'alaf. Kalau hidayah mah nggak ada yang tahu, tegas Jordi Onsu. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, soal keyakinan. Tidak pernah diharuskan, lanjutnya kemudian.